saya akan berbicara tentang hakikat sa'i. Sa'i itu berasal dari kata sa'a yas'a yang artinya berusaha. Kenapa pekerjaan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah itu dinamakan sa'i? Karena di situ ada sebuah pekerjaan yang monumental, sejarah monumental yang dilakukan oleh Ibunda Hajar ketika anaknya kehausan. Jadi saya singkatkan bahwa sa'i itu adalah usaha yang dilakukan oleh Ibunda Hajar ketika anaknya menangis. Pada saat itu Ismail ditinggalkan oleh ayahnya bersama istrinya sendiri yang bernama Siti Hajar, yang sekarang ini kita sebut dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Persisnya di Hajarul Aswad itu. Pada saat dia di situ mencari air karena anaknya menangis, maka Ibunda Hajar menatap. Itu artinya jika kita ingin urusan duniawi kita selesai, bukalah mata, tataplah, fantashiru fil ardh. Gak boleh diam, karena rezeki Allah itu ada di mana-mana. Jadi orang yang sebenarnya malas, tidak mau berusaha, tidur saja kerjanya, sebenarnya dia melawan sunnatullah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang malas. Lihat seperti Bunda Hajar, meski suaminya tidak ada, saat dia membutuhkan sesuatu berupa air minum untuk anaknya, dia mencoba untuk menatap. Nah, karena dia menatap itulah, akhirnya Ibu Hajar melihat ada genangan air di arah Bukit Safa. Meskipun ketika dia datang ke Bukit Safa itu, akhirnya dia tidak menemukan air. Ternyata yang dia lihat adalah sebuah fata morgana. Tapi Ibunda Hajar itu tahu, kalau dia mencari apa yang dia butuhkan berupa air minum untuk anaknya itu, dia tahu bahwa yang dia cari itu bukan pakai logika, akal, dan kepintarannya. Tapi Ibunda Hajar mencari itu dengan keimanan dan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan jika kita berusaha, kita sa'i, gitu ya. Dan sa'i yang kita lakukan itu adalah secara maksimal. Yakinlah, rezeki akan diberikan oleh Allah pada waktunya, pada saat Allah mau memberikannya kepada kita, bukan pada saat kita mau. Maka Ibunda Hajar sebenarnya waktu jalan dari Bukit Safa, lalu melihat air seperti ada di Bukit Marwah, dia juga ke Bukit Marwah. Kemudian tidak ada di situ, dia juga pergi lagi ke Bukit Safa. Bolak-balik 4 kali di Bukit Safa, 3 kali di Bukit Marwah. Kenapa Siti Hajar tidak mencarinya di tempat lain? Dia hanya mengulang Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Padahal kalau dia menggunakan logikanya, Ibunda Hajar harusnya pergi ke tempat lain. Tapi karena Ibunda Hajar tahu bahwa yang wajib itu adalah usaha, sa'inya, maka dia tetap berjalan kaki. Dan subhanallah, pada saat ketika Allah sudah memberikan takdirnya, ya, memberikan rezekinya, Allah kasih rezeki itu. Yang dia cari itu adanya di kaki Ismail alaihissalam. Padahal keluarnya air di kaki Ismail tidak ada hubungannya secara langsung sebenarnya dengan Bukit Safa dan Marwah. Kenapa tidak keluar di Bukit Safa atau keluarnya air di Bukit Marwah? Karena jika air itu ternyata keluar dan didapatkan oleh Ibunda Hajar di Bukit Safa atau di Marwah, bisa jadi pada saat itu akan muncul perasaan di dalam hatinya Ibunda Hajar bahwa air itu dia dapatkan karena usahanya. Tapi Allah mengeluarkan air itu di kakinya Ismail. Ya. Artinya apa? Artinya Allah memberikan pendidikan kepada Ibunda Hajar bahwa apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, kalau belum waktunya Allah berikan, tetap tidak akan kita dapatkan. Tapi pada akhirnya Allah memberikannya pada saat ketika Allah sudah mau. Jadi Ibunda Hajar tahu betul kalau apa yang dia dapatkan dari air itu karena takdir dan pemberian Allah, bukan karena usahanya. Jadi usaha itu kita tempatkan hanya sekedar sebagai sebuah ritual ibadah yang merupakan perintah Allah, dan disitulah letaknya kehambaan kita, letaknya kelemahan kita, bahwa kita ini hanya mampu berusaha. Men propose but God dispose. Manusia itu hanya bisa berencana, tapi akhirnya Allah yang akan menentukan.
Saudara-saudaraku, inilah gambaran dari hakikat sa'i yang kita lakukan. Jadi orang yang sudah berhaji itu seharusnya dia hanya berusaha saja. Tidak usah stres. Kapan ya dikasih Allah? Udah lama nih usaha, kok belum dapat juga rezekinya. Ya tetap saja harus terus berusaha, karena letak nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu adalah pada usaha itu. Bahwa dapat atau tidak dapat, bukan di situ urgensinya atau substansinya. Tapi substansinya adalah pada apakah kita terus berusaha. Artinya kalau orang yang terus berusaha, boleh dikatakan dia terus-menerus beribadah. Pertanyaannya adalah, yang disuruh itu ibadah atau mendapatkan rezekinya? Tentu jawabannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika seseorang terus berusaha, ya berarti dia terus beribadah. Bahwa hasil yang dia harapkan itu sebenarnya itu murni karena takdir Allah saja. Jadi, makanya kita lihat ada orang yang kadang-kadang sudah lupa apa yang dia mintakan kepada Allah. Tapi pada saat itu pula, saat dia lupa, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya. Para jamaah haji seharusnya seketika mereka pulang dari melakukan ibadah haji, hakikat dari ibadah sa'i yang dikerjakan di sekitar Al-Masjidil Haram itu, dari Bukit Safa ke Marwah, seharusnya meresap dalam sanubarinya, sehingga menyatu dengan jiwa dan kepribadiannya. Sehingga dia ketika berusaha, dia nggak stres. Karena dia tahu bahwa usaha yang dia lakukan tidak lebih dari sekedar ibadah kepada Allah. Namun hasilnya tentu akan dia dapatkan jika Allah sudah menginginkannya. Terima kasih.